Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pakaian adat dari Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah dinobatkannya batik Indonesia sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity pada tahun 2009, mendorong UNESCO untuk menegaskan kepada Indonesia agar menjaga kelestarian warisan tersebut sebagai provinsi yang terkenal. Dengan batiknya, Jawa Tengah memiliki pakaian adat berupa batik, tapi pakaian adat Jawa Tengah bukan hanya batik loh. Apa saja? Nah, sekarang giliran kita. Nih bahas pakaian adat daerah ini. Pertama, kain batik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jawa Tengah memiliki beragam batik. Kain batik yang memiliki macam-macam motif inilah yang digunakan sebagai bahan baku pakaian adat Jawa Tengah. Batik telah dibuat sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sejarah mencatat untuk pertama kalinya batik diperdagangkan pada tahun 1586 di Surakarta. Batik Sido Wirasat digunakan oleh orang tua mempelai pengantin dalam acara pernikahan. Kain ini bermakna orang tua dan mertua dapat memberikan nasihat sekaligus doa yang baik kepada anak dan menantu agar rumah tangga mereka berlangsung dengan baik, meraih derajat yang tinggi, dan semua harapan tercapai. Batik Cakar Ayam digunakan oleh orang tua saat digelar acara mitoni, siraman, dan tarup. Batik ini mewakili harapan agar sang anak yang akan menikah dapat mencari nafkah dan hidup mandiri setelah menikah. Bahkan bukan hanya untuk pengantin, melainkan juga keturunan mereka. Batik Grage Wuluh dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja karena kain batik ini lazimnya digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Motif ini mengingatkan agar setiap orang senantiasa memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang jelas sehingga selalu semangat dalam menjalani hidup. Meskipun banyak daerah yang memiliki jenis batik sendiri, tak dapat dipungkiri batik khas Jawa Tengah merupakan batik yang sering ditampilkan ke khalayak publik. Kita masuk ke pakaian adat Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa memiliki berbagai jenis yang biasanya dipakai di upacara-upacara tertentu. Beberapa jenis pakaian adat Jawa Tengah akan kita bahas bersama di bawah ini. Siap-siap ya. 1. Kanigaran. Dulunya, kanigaran merupakan pakaian yang sering digunakan para raja. Dari penampilannya saja sudah menampakkan keagungan dan kekuasaan. Namun sekarang ini sering digunakan untuk acara pernikahan. Untuk pria, atasan pakaian adat Jawa Tengah satu ini berupa besi kap berkerah yang terbuat dari beludru, halus dan dihiasi sulaman-sulaman emas di bagian depan dan kedua ujung lengan agar tampak mewah dan elegan. Ditambahkan kesan mengkilap, sementara untuk wanita juga mengenakan warna yang senada dengan prianya namun tanpa kerah. Bagian bawah kanigaran adalah dodoran atau kampu yang berbeda dengan kain jarik biasa. Dibandingkan dengan jarik biasa, dodotan relatif lebih berwarna. Pemakaian dodot tidak cukup hanya dililitkan di pinggang, namun juga disampirkan di tangan. 2. Basahan. Selain pakaian kanigaran, pakaian basahan juga sering dipakai oleh para pengantin saat pernikahan mereka. Setelan pakaian ini merupakan warisan dari Kerajaan Mataram yang menjadi kerajaan besar di Jawa. Penampilan basahan sangat mencolok karena tidak memakai atasan untuk menutup tubuh bagian atas. Riasan yang digunakan ketika memakai basahan dinamakan pes ageng kanigaran. Para pria tidak menggunakan baju alias bertelanjang dada. Ketiga, jawi jangkep.
bisa dikatakan pakaian adat Jawa Tengah yang resmi adalah pakaian Jawi Jangkep. Pakaian ini didominasi oleh warna hitam pada atasannya dan digunakan oleh pria. Pasangan dari pakaian ini adalah kebaya Jawa Tengah, sehingga para wanita yang menyertai pasangannya saat acara resmi mengenakan pakaian Jawi Jangkep. Pakaian ini berupa bersikap hitam yang disertai motif bunga keemasan di bagian tengahnya. Bersikap ini berkerah, agak tinggi dan tidak memiliki lipatan. Di lehernya, pria Jawa Tengah mengenakan untaian bunga melati yang dikalungkan. Bagian depan dan belakang, sebelah bawah baju, Jawi Jangkep ini sengaja dibuat tidak simetris. Bagian depan dibuat lebih panjang dibandingkan bagian belakang sebagai antisipasi untuk menyimpan keris. Peletakan keris di belakang bermakna agar manusia dapat menolak segala rupa godaan setan, dan keris merupakan simbol perlawanan. Keempat, kulo sama fungsinya seperti lankon, yaitu sebagai penutup kepala pada pria. Hanya saja bentuk dari kuluk lebih tinggi dan strukturnya lebih kaku. Penggunaan kuluk diselaraskan dengan pemakaian pakaian basahan atau kanigaran dan dulunya dipakai oleh para raja atau sultan. Saat ini, penutup kepala ini digunakan saat acara pernikahan oleh mempelai pria.